guna Purify. Tapi Baloy itu malah mau cari nih mana pengguna Purify-nya. Sini, kita tangkap 2 kali. Alright, tapi ya itu seperti apa yang Prof KB bilang juga. Dengan Baxia yang sudah dipersiapkan. Dengan Chusin yang udah ditutup juga nih. Iya. Langsung Farsa terbuka. Wah, tapi Zuxi-nya ditutupnya sama Geek Farm ya. Padahal Zuxi bisa diambil sama Geek Farm terlebih dahulu ketika berhadapan sama tank jungle. Ya, Atau sebaliknya. Mungkin kalau misalkan tim Liquid ID yang bisa first pick ke arah Chusin. Karena menurut aku sekarang Chusin mahal banget juga. pertama mahal dan kedua kondisinya adalah kita juga masih melihat di mana Baxia ini masih flex. Kondisinya masih belum terlihat, Profesor. Iya. Kondisinya masih belum terlihat. Cuma dari posisi Cici yang di ban, possibility jungle itu besar. Sangat besar sekali Sangat ya, besar. terutama untuk Aran yang aku suka banget. Aku bahkan kalau boleh ngambil referensi, aku lebih suka ketika dia menggunakan hero-hero EXP damage. Ya, Setuju. aku juga. Pakito, Benedetta, dia lebih hidup lah gameplaynya. Aku juga suka. Kenapa aku bisa bilang aku suka Aran dengan EXP damage? Wow. Wow, Profesor, Wow. sorry to say, Wow. kita baru bilang percentage-nya cukup besar di sini dengan adanya Cici yang ditutup. Tapi ternyata Cici yang ditutup ini untuk ngebuat Baxia-nya bebas. Iya, Tapi iya. preparation yang diberikan oleh Coach Dora, ini mereka udah sadar dengan taruh Moskow sebagai marksman ya. Walaupun dia butuh waktu. Kalau season lalu, siapapun yang ketemu tim Liquid ID, auto ban Fanny. Nah, pembuktian lagi nih buat Joe. Apalagi kan sekarang Fanny udah di-adjust, Prof. Walaupun agak sedikit turun nih dari deretan prioritas ban atau picknya. Ya, ini day one main di MPL ya. Day one, match one, game one. Langsung. Fanny. Langsung Fanny. Ini yang gua suka dari Liquid. Mereka itu benar-benar lucky, fearless. Iya. Mereka benar-benar menantang ya dengan apa yang sekarang udah terlihat kayak Moskow, Farsnya juga. Ditambah dengan Glue. Kalaupun nanti Baxia ternyata menjadi EXP laner, Glue ini akan sangat-sangat leluasa sekali di laning. Jadi mungkin aku akan sangat merekomendasikan untuk Baxia-nya tetap di area roamer. Iya, aku juga kayaknya memang udah nggak bisa diubah lagi. Tapi Profesor KB dan juga Aul, Yes. ini kondisi dari Geek Farm mereka punya 2 scaling. Dan 1 pick terhadap EXP mereka yang kita bisa bilang early nggak terlalu kuat banget. Tapi kalau dapetin snowball, dia nggak harus sampai late game. Aha. Ini butuh jungle yang punya early damage. Dia nggak bisa nih, jungle-nya juga harus bermain di scaling Profesor. Gak Ini bisa yang terlalu kayak lama. Hayabusa gitu. Atau satu hero powernya Make It, Suyo. Suyo or Joy? Iyo. Aku sih Suyo or kalau Joy? kalau Make It, Suyo. Suyo, Profesor. Make Dalam It ya. dalam kondisi seperti ini aku malah lebih suka kayak modelan Alpha gitu sih. Alpha, tetap secure, fighter iya, ya. secure buat turtle objektif aja. Pokoknya hero yang benar-benar bisa menangin retry di early game karena kebetulan lawannya Fanny. Oke, Jadi biar nanti Moskovnya tetap bisa snowball pelan-pelan. oke. Apa jangan-jangan nanti tiba-tiba akan ada perubahan kondisinya di mana ada 1 hero untuk roamer yang belum di ban. Tapi sebenarnya ini bukan hero roamer, ini hero EXP. Tapi chance-nya bisa ditaruh di roamer. Arlot. Arlot belum ditutup sih. Dan aku merasa Arlot sama Akai paling memungkinkan untuk diambil sama Geek di posisi seperti ini. Karena Itu yang aku maksud. iya, dynamic banget untuk kombonya. Ditambah lagi buat sekarang dengan kehadiran dari Glue. Jadi mana Glue-nya ini kan juga bakal nge-follow chain CC-nya. Oke, Chow. kayaknya Wow. lebih ke arah Chow untuk di roam. Berarti mereka pick over. Untung aja mereka pick Parsha, Ul. Ya. Kalau mereka nggak pick Parsha, aku mau pertanyakan, sumber deal damage-nya dari mana? Ya, untungnya follow up-nya ada ya. Untung untuk saat ini. Berarti kalau misalnya seperti ini, karena Joy pertama udah ditutup, aku lebih suka Suyo seperti kata Ul. Oke. Dia punya damage clearly. Oke. Kalau kita ngomong cuma kita sempitkan karena 2 itu. Fanny untuk Habuki atau Joe, aku Joe. Soalnya juga kalau bicara fighter masih sangat available ya, karena untuk lane jauhnya juga masih ada Moskov, nggak perlu yang harus mengandalkan assassin juga, tapi Povius terlebih dahulu. Ya, Berani banget ya Aran ya. karena kita udah lihat juga Cici dari awal, Ya. udah pasti sudah ditutup biar tidak ada yang mengganggu. Ya tapi Aran lawan pengen match-upnya bebas. Glue ini masalahnya mungkin yang akan dihadapi sama Aran. Cloud. Wow. Blazing Duet from Kabuki. Kembali lagi dapatkan Hayabusa. 2 hero farming ya. Berarti ini menandakan kalau misalkan Geek Farm akan mengambil resiko tersebut dan bermain dengan late game. Berarti rotasinya bukan di tengah. Rotasinya dia akan sama EXP, Profesor. Pasti. Ini karena Glue ya. Glue menang matchup juga lumayan lawan Povius di early game. Tinggal gimana cara nanti Poviusnya yang menghalau Hayabusanya biar masuk dalam setup. Oke, by draft, Aul.
Aku ke Liquid. Liquid, Profesor Aku Kami. Geek Farm. Geek Farm, oh. Oke. Kita bakal melihat apakah akan ada debut manis dari Kabuki featuring Youngblood atau bahkan The Monster Maker Paloeski bersama dengan Kingslayer-nya akan menumbangkan Team Liquid. So, Happy Arena, mana tepuk tangannya? Apple Arena sudah bergetar. Ini saja kita menuju to the land of town. Let's go! Pembuktian kembali para Youngblood dan juga veteran yang kembali lagi. Cloud versus Moskov. Wah, Welcome. enak banget ya. Nafas nge-cast sambil nafas tuh enak banget. Ya kita ngomongin tadi ya, Godland matchup yang tadi Iya. di-mention sama Aul, Cloud lawan Moskov. Mungkin agak sedikit lebih menguntungkan bagi Moskovnya karena dari sisi manapun Spear of Mystery ngedorong Cloudnya. Sehingga Cloudnya terkena freeze terhadap minion, nggak dapetin last hit, itu bakal menguntungkan Kenziski. Tapi yang aku suka sih kondisi dari Gops dia dengan power glue-nya Ule. Karena memang kayak bener-bener megangin banget arannya ya. Karena kayaknya sekarang EXP sangat-sangat impactful, apalagi di setup turtle pertama. Dan bahkan kalau aku bilang impactful, kalau nggak karena EXP yang menang dan dia bisa menangkan rotasi mid lane-nya, jujur, bot lane tuh tersiksa banget. Ya udah pasti Sebagai saya pemain god laner feeder, itu tersiksa banget. ya. Ya EXP sangat connecting juga dengan adanya setup di area turtle-nya. Kalau ngomongin emblem, basic common ya untuk glue-nya. Gops ditambah lagi dengan adanya Tenacity, dia bakal sangat super duper strong nanti di late game-nya juga. Oh, Purple-nya bakal coba di-engage para pasukan dari tim Geek Bomb. Mereka kehilangan Purple-nya kah? Tapi di depan sana para pasukan dari tim Liquid berhasil mencuri satu Purple buff yang sangat mahal dari Maekis. Ini yang mungkin kita pertanyakan. Kenapa memaksakan keadaan menuju ke arah scaling hero juga? Waduh, ini bahaya banget sih. Maekits kehilangan purple buff pertamanya, Prof. Ini bakal patah banget pattern farmingnya. Udah pasti ya, dan akan sangat mudah sekali untuk Joe sebagai Fanny mendapatkan turtle pertama, ditambah lagi dengan level 5 yang lebih mudah juga. Even Maekits dia belum dapatkan shadow kill. Oh my god, terlalu jauh untuk head to head turtle yang pertama. Jauh banget. Walaupun kita ngomong kondisi Fanny bakal punya purple yang diambil terlebih dahulu sebelum ke arah turtle. Tapi lihat, ini benar-benar perbandingan yang sangat jauh. Ngomongin Karabaksha di early game. Untuk saat ini, belum ada yang bisa numbangin dia. Ini Widdy bakal bebas banget untuk zoning out tuh. Dan PR ya, apalagi di belakangnya Widdy ini ada Yehezkiel yang bisa memberikan continuous damage secara konstan, Prof. Ya. Gak harus punya item. Tapi di depan sana Gob sudah berada di level 4. Mencoba untuk melakukan zoning out, apakah akan dilakukan. Tapi Fanny berhasil mendapatkan turtle yang pertama itu agak cukup jarang. Tapi dengan ada Widdy terperangkap satu poin kill dapat Silicon. First blood di tangan Kickfab. Membalikan kembali keadaan sudah dipegang oleh tim Liquid. Permasukan dari tim Kickfab. Akhirnya Gobs kembali menangkap Aran. Sayangnya Flicker membuat Gobs tertahan di depan sana. Masih coba ditahan. Poking damage yang terjadi. Mundur ke belakang. Joe terbeat. Tapi nampaknya permasukan dari tim Kickfab. Mereka bakal membuat Gobs menjadi tumbal. Apakah ada pertukaran? Karena retribution dari Joe masih ada. Retribution from Joe. A takeover. Turtle berhasil mendapatkan turtle pertama dan bahkan kehilangan make it. 3 point kill dari Liquid. Wow, keuntungan besar untuk tim Liquid ID. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle juga kontes yang akhirnya dimenangkan secara level juga. Oleh Joe dengan on point, Profesor KB. Iya, kita bisa melihat juga ya bagaimana targeting yang dari tadi terjadi. Dan terutama ketika Gobsnya tumbang terlebih dahulu. Wait. Wait. English caster. No Liquid for this time. Oke. Lihat tuh Elflagan menuju ke arah Winnie. Berhasil melakukan satu point kill. Satu point kill yang sangat mahal dari Kabuki. Masih punya Purify. Tapi kalau misalnya kita coba tarik ulur ya. Ini Liquid selalu punya potensial terhadap god laner mereka. Tapi nggak pure marksman. Nggak pure marksman. Sadar gak? Ada Ruby waktu itu. Kabuki juga dengan Yuzongnya pernah bersinar. Karena playstyle juga nggak sih? Kayak Iya. pasti mereka tuh ada strat bawa Yushin, makanya sangat besar kemungkinan mereka akan bermain dengan metode seperti itu. Dan wow, Yehezkiel item pertama langsung Sky Piercers loh. Langsung. Langsung. Oh mungkin karena tadi ya snowballing di early game-nya ketika Widdy mendapatkan purple buff. Itu menandakan kalau mereka harus benar-benar bisa menangin early game-nya. Dan juga life band effect dari Tortoise Poison ini juga menolong sedikit ya. Jadi nggak perlu glowing one mungkin Nggak untuk perlu. item pertama. Betul banget. Iya. Tapi ya mungkin minim damage aja. Tapi untuk ngomongin eksekusi, Yehezkiel bakal punya hal tersebut dengan efek dari Sky Pierce. Ya ini salah satu mid laner caster kita juga suka
kalau misalnya KB pakai Baxia itu alasannya. Lim ya, ya, jadi dia nggak harus bikin glowing one ya. Saya emang terpaksa aja sebenarnya. Oke. Mengalah ya. Mengalah. Oke, ngomongin ke arah 800 gold yang terkejar ternyata kali ini. Ya, jadi udah terlihat bagaimana dari tim Liquid ID ya mereka coba untuk memaintain keunggulan yang sudah mereka miliki dan Joe-nya juga cukup free nih Prof untuk farming. Tapi nampaknya tidak akan tinggal diam. Flicker yang digunakan Cops menandakan tidak ada zoning out dengan surprise take di arah bottom turtle. Ini udah pasti bakal jadi keuntungan buat Aran ya. Dia yang bakal bisa untuk mengendalikan setup turtle-nya seperti apa. Semenjak Gobsnya nggak ada flicker juga sekarang. Dan kali ini mereka mencoba untuk melakukan takeover terhadap turtle kembali. Fanny dengan 2 turtle yang pertama itu menjadi sebuah masalah. Dan besar Red What the monster from Gifam! Dibalaskan dengan steel turtle yang sangat manis. Tapi pertaruhannya menuju ke arah Purple Buff. Maka coba dilepaskan, tidak ada retribution kembali. Joel kali ini nampaknya setidaknya at least Purple-nya di take over. Iya dan bahkan ini menjadi keuntungan Gifam karena mereka meninggalkan Kenziski di arah top lane sehingga ada satu outer turret yang berhasil untuk didapetin. Ini nge-boost banget bot lane dari Gifam. Dan udah pasti ada perbedaan sedikit ya dari Kabuki dan juga dari Kenziski. Karena Kenziski sekarang udah bergerak ke area mid lane. Oke, Gobs, no flicker for this time. Apoy mencoba untuk melakukan cover di arah bottom lane. Menyelamatkan satu buah turret. Mereka tidak mau power split push dari Kabuki ini akan nyala. Karena kondisi satu-satunya dari Geek Farm yang diuntungkan adalah dia dari gold lanernya. Berhasil dapetin turret di atas. Iya ini nge-boost banget ya dan akhirnya sedikit mengejar ketertinggalan yang sedang dialami. Tapi satu pencurian tadi begitu baik sih. Apalagi dalam keadaan make it-nya under level. Oke, Winnie masih coba ditahan di depan sana. Tapi untuk ngomongin pasukan dari Geek Farm, jujur mereka nge-buying time waktu. Kalian sadar gak? Dia nge-relay waktunya. Dia nge-stretch game ini jadi lebih lama. Tapi Kabuki kali ini masih Purify. Dengan tidak terlalu terburu-buru tertancap, Kenziski tidak boleh masuk. Sekali masuk dia tidak akan bisa keluar. Cover yang dilakukan Liquid pasti sangat cepat. Ya untungnya jiwa muda Kenziski nggak keluar dari situ ya. Oke, one by one situation. Tapi ternyata jadi banyak dari sana. Jadi berubah 3 melawan 3. 3 kali 3, 3 point. Kali ini tidak ada yang didapatkan sama sekali. Zoning out yang dilakukan Paloyski berhasil mendapatkan satu buah turret dari bottom lane. 2 turret, ini mahal. Waduh, ini Jo? bottom lane rame, ditabrak. Ditabrak, Paloyski mencoba di cover. Winnie sekarang full mount, 12 turret dikeluarkan. Tapi dapat sana, lihat yang bisa diberikan. Daripada Restrict close lagi, Apoy. Dengan arah bakal dari target kedua. Double kill di tangan Kenziski membuat para pasukan dari tim Geek Farm mereka kembali bounce back. Wow, apa yang sudah dibangun oleh tim Liquid di awal turtle pertama dan setelah adanya pencurian dan bergulir lagi. Kabuki no. Walaupun dia punya Purify Wolf. Walaupun dia punya Purify. Ingat, Purify tidak bisa menyelamatkan dia kalau tombak lintas Sumatera dari Kenziski itu menancap. Ya, dan sejujurnya juga ini membawakan paketan yang biasanya nge-counter ke arah Fanny. Dan kita belum ngelihat Fanny-nya juga sebenarnya kena counter secara langsung ya, Prof? Ya apalagi Kenziski yang dari tadi nggak jadi korban loh dari Joe. Karena pick Fanny kan tujuannya benar-benar pengen ngebully untuk gold lane-nya. Tapi gold lane-nya dari tadi kita bisa lihat dapetin turret di bagian top lane, dapet turret di bagian bottom lane. Ini benar-benar big win harusnya untuk Geek Fam. Mereka udah unggul dari segi gold dan ingat mereka hero late game. Iya, itu yang aku permasalahkan dari tadi. Ya, dan walaupun memang kalau ngelihat dari awal make it-nya terseok-seok sekali ya. Tapi ada celah yang lain juga sehingga damage dealer yang lain, Weskiel. Ya, skill Purify Gaming save the day for this time. Dan bahkan Paloyski menjadi target utama Federer's Break. Tidak bisa menyelamatkan sosok dari seorang Paloyski. Tapi lihat Apoy dan oh my god! Joe! Dengan adanya satu cancel berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal yaitu Apoy. Ingat, kenapa aku bisa bilang poin kill yang sangat mahal? Karena Apoy adalah permasalahan yang dimiliki tim Liquid. Dari tadi ya. Dari tadi. Make it-nya struggle, Aboy sama Kenziski-nya juga bisa farming nih untuk dapetin beberapa item. Dan bahkan Trinity-nya udah hampir selesai nih Prof untuk Kenziski. Ya untuk Kenziski mungkin akan kita skip dulu ya karena dia benar-benar farming dari tadi. Tapi untuk Joe, dia juga sudah selesai dengan Malefic Roar. Dia harusnya untuk targeting ke arah Aboy akan sangat mudah sekali. Tinggal gimana caranya Widhi bisa open vision biar Aboy-nya kena pressure sedikit. Dan Joe nanti bakal execute. Oke, game ini di-relay oleh Paloyski semaksimal mungkin. Di stretch gimana caranya Aboy dan juga Kenzie dan juga Mekis itu punya powernya. Karena early game yang dipegang Liquid itu benar-benar ngebuat defense sebenarnya nggak terlalu punya power. Cuma beberapa permainan agresif dari Geek Farm memaksa menunjukkan Kabuki. No Win of Nature dipotong oleh Mekis. The Monster Maker dari Paloyski. Kali ini di depan sana Winnie gak bisa bertahan dengan cukup banyak karena Kenziski dengan Trinity Swift yang dimiliki membuat mereka mencoba untuk melakukan kontes. Coba mengadu menuju ke Purple. Retribution di start point. Tidak ada retribution di saat lot muncul.
4 versus 5. Wow, ini akan menjadi informasi yang cukup penting dan apakah Geekfam nantinya akan memanfaatkan waktu di saat Joe-nya nggak punya retri? Kayaknya bakal dengan formasi 3-2 sih. Aboy! Three. Aboy! Termakan oleh Joe untuk kedua kalinya. Wah. Dan satu advice untuk Aboy. Kalau dari saya pribadi, nggak boleh muncul di map. Ini targeting yang bagus banget ya. Dari Joe-nya 1v1. One by one situation, tapi tercolong kill dari bottom lane dan shutdown. Joe harus tumbang di hadapan Make-It. Monster dari Geekfam ternyata masih berkuasa di atas rookie dari Team Liquid. Atau itu adalah overheating ya dari Joe ya. Setelah mendapatkan Aboy, dia hype. Tapi ternyata ketika 1v1, dia nggak punya counter, dia nggak ready untuk 1v1 dalam keadaan seperti ini. Tim Liquid ID dirugikan. Untuk kali ini Profesor, gue nggak bisa bilang dia salah karena ini the both way of Dragon menuju ke arah seorang WD. Federal Strike ke arah belakang membuat dia skill harus zoning out. Terperangkap dengan damage yang maksimal. Membuat Widdy nggak bisa bertahan, tapi lihat Aran. Dan blazing duet from Kabuki. Berhasil memporak-porandakan Geekfam. Membuat para pasukan dari tim Geekfam. Mereka mendapatkan poin kill yang sangat banyak. 2 poin kill berbanding 1. A blazing duet from veteran Kabuki. Unggul jumlah ngebuat dari tim Liquid ID kali ini menguasai area dari Lord. Akankah ada satu pencurian lagi yang bisa diupayakan oleh Make-It? Yakinkah mulai masuk dengan adanya Spear of Distraction karena belakang. Lanjut, the power of retribution. Dan Geekfam, the King Player, men-take over Lord. Memusnahkan tim Liquid yang sudah memegang Lord di depan mata. Wow. Ini tensinya tinggi banget dan semua terjadi begitu cepat. 3v4 situation clutch yang menarik dari Geekfam. Dengan adanya SOD ditambah dengan Gobs yang memang targetingnya langsung karena dari YSKL. Dan sekarang dan King's Player dipaksa di arah belakang. Fokus menuju ke arah sudah tentang PRS yang dikeluarkan. Clear minion sangat cepat. Mereka mau masuk di 3 lane. Di atas dikontrol oleh Make-It. Ke arah bottom lane dikontrol oleh Kenzinski. Di tengah Gobs yang mengontrolnya, Wolf. Wah, ini temponya sih bener-bener tinggi banget ya. Seketika keadaan berbalik lagi buat Geekfam. 4.000 gold. 4.000 dan bagaimana juga turret-turret ini sangat-sangat mudah untuk dihancurkan. Semenjak dengan hadirnya juga Kenzinski yang belum tersentuh sama sekali. Ini belum menjadi targeting dari tim Liquid, Prof. ya dari awal ya, dia nyari space-nya luar biasa. Dan yang tadi Ranger Mas bilang kalau misalkan Baloy berhasil untuk ngebeli waktunya. Iya, stretching game-nya Ini ini. nge-stretch game. Jadi buat mungkin beberapa orang, nge-stretch game itu mungkin nggak penting. Tapi kalau dia punya 2 scaling power, nge-stretch game itu sangat penting. Dan lihat Kabuki di depan sana, terkena Shadow Kill, menuju ke belakang, masuk ke Shadow. Oh, Spear of Distraction body block yang sangat baik dari Aran. What a body block. Hampir ya. Itu body block yang sangat baik. Walaupun sebenarnya Kabuki juga nggak bakal tumbang. Karena dia sangat dekat dengan base-nya. Dan kalau masuk itu pasti udah bakal membalikan keadaan. Cuma di sini yang dari tadi aku mau bahas. Stretch game, nge-relay. Ngebawa game ini sampai menit yang sangat baik untuk hero scaling. Itu cuma bisa dilakukan oleh Roamer. Dan Roamer nggak bisa sendiri. Ya. Dia butuh mid lane dan ternyata koneksi dari roster yang tidak tergantikan. Ini nggak sebohong. Ya, tabrakan lagi. Tabrakan kembali. Spear of History. Terus ke belakang WD. Soning out dari seorang Gobs. Masih mendapatkan 1 tapi lihat Make-It. Berhasil memotong jalan dari seorang Joe. Tidak bisa terlalu lama di depan memang. Tapi nampaknya Spear of Distraction dihindari. Tombak lintas Sumatera yang tidak kena. Tapi nampaknya Joe masih mau lebih. Aboy menjadi target utama tapi Kenzinski sebagai ujung tombak dari Geekfam menunjukkan batang hidungnya, taringnya yang tajam membuat Joe akhirnya berpikir 2 kali sebelum cutthroat menuju ke arah Aboy. Ya ini beli waktunya bukan cuma sekedar untuk ngebuat dari mid dan gold lanernya bisa farming ya, tapi Make-It-nya juga loh yang tadi patah banget di awal. Bahkan dia sekarang udah catch up banget dengan keadaan. Ya, window-nya kebuka banget ya buat Geekfam. Jendela yang mereka butuhkan untuk bisa mendapatkan kemenangan jadi semakin lebih banyak. Winter Crown. Kabuki menjawab Shadow Kill, Feather Air Strike. Mungkin dengan serangan balasan ya dengan menggunakan Blazing Duet ditambah dengan Winter. Tapi itulah dia satu-satunya jalan keluar ketika emang lawannya adalah Hayabusa kebetulan. Ya, Hayabusa dan Aboy lebih tepatnya. Karena Farsha ini kalau 2 kali tetes dan ada Blazing Duet deket dia memang sama-sama mati. Tapi itu kan merugiin untuk Liquid. Yang dia depending on Cloud, jujur. Depending on Cloud saat ini. Joe-nya soalnya udah lumayan susah nih ya buat nyari-nyari point kill ya. Powernya udah sedikit agak menurun juga semenjak tadi 1v1 dia dapat lane shutdown-nya. Yang akhirnya ngebuat dari Liquid ID harus sedikit menurunkan tempo mereka. Tapi di area dari Lord nih sekarang sudah mulai coba untuk ditarik ulur dan memancing pemain-pemain dari tim Liquid untuk masuk. Ada satu problem yang mungkin belum dituntaskan tim Liquid.
kontrol manajemen laningnya. Belum bisa mereka pegang, padahal mereka menggunakan Fanny ke di depan sana. Dari Gob, bakal coba untuk menuju ke arah Aran. Itu adalah target utama dan Joe membuat Aboy kali ini harus menutup Feather Attack mereka. Free hit ke arah belakang, menuju ke arah Serapis Story. Win of Death dan Joe! Terkena the Wheel of Death dan Godlike! Last Interest from Kabuki di depan sana. Tidak bisa terlalu lama. Lihat Kabuki gak punya Win of Nature. Dan bahkan Gantetsuki! Monster yang dibuat Paloyski dibangkitkan di hadapan tim Liquid. Dan The Wave the Dragon juga. Tidak banyak bahkan, tapi on point. Dan sekarang Widhi ditabrak. Oke, Widhi bakal coba ditabrak, bakal coba ditumbangkan. Looking for wipeout. Dan mungkin ini bencana pertama. Ini bencana pertama. Geek Farm take the keyboard. The Monster Maker itself dan Kenzie tampil dengan